Halo Koreans, selamat datang di Siniar Senin Himaka atau Arsenik Volume 3 yang merupakan tempat kita ngobrol hal-hal menarik dan seru pastinya. Sebelumnya, kenalin dulu nih, nama aku Bintang dari Kimia Unpad 2024 sebagai podcaster 1. Di sini aku juga dibarengi sama partner aku nih. Boleh dong Kang kenalin namanya? Halo Koreans, kenalin nama aku Wildan dari Kimia Unpad 2024 sebagai podcaster 2. By the way, Arsenik kali ini nggak biasa loh Koreans, karena kali ini kita berkesempatan untuk collab dengan Departemen Ekonomi Kreatif dari Badan Eksekutif Himaka Garis Besar. Wah, betul banget tuh Kang. Jadi kali ini spesial banget. Sesuai dengan judulnya, dari mahasiswa menjadi pengusaha. Pelajaran dari perjalanan bisnis. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kewirausahaan atau bisnis dengan salah satu narasumber keren nih yang sudah mulai terjun ke dunia usaha saat masih jadi mahasiswa. Wah, keren juga ya Kang. Interesting banget ya, apalagi yang paling menonjol setelah pandemi ini kita bisa lihat banyak banget anak muda yang berani mencoba bisnis dan nggak sedikit yang akhirnya sukses dan bahkan bikin brandnya sendiri nih Kang. Tapi masalahnya banyak yang bingung tuh mau mulai dari mana, takut ganggu kuliah, nggak punya modal atau nggak tahu cara jualan yang bener tuh kayak gimana. Padahal ada loh yang udah buktiin kalau kita tuh bisa bisnis sambil kuliahnya tetap jalan. Wah, berat banget ya Kang. Rasanya sayang banget kalau kesempatan sebesar itu dilewatkan cuman karena kurang berani dan kurang ilmu aja. Bener banget Kang, rasanya sayang banget kalau kesempatan sebesar itu dilewatkan cuman karena kurang ilmu dan kurang pengalaman aja. Maka dari itu tuh sekarang nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang sangat keren nih, yang punya banyak pengalaman dalam membangun bisnis dan juga marketing Bang. Langsung saja nih kita sambut kali ya Kang narasumber kita, yaitu Kang Fatan yang merupakan alumni FPIK Unpad dan seseorang yang menggeluti bidang bisnis dan telah membuat beberapa bisnis seperti Crispy Banana, Top Mentor, Busy Kreatif, Baboy Project, dan yang lain-lainnya. Widih, keren banget tuh Kang narasumber kita. Oke, tanpa banyak basa-basi nih, mari kita sambut narasumber kita yang berhasil memulai aksi nyata menjadi pengusaha handal. Halo Kang Fatan. Halo Kang Fatan. Halo. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kang, boleh dong Kang perkenalkan dirinya lebih lanjut lagi. Oke, halo teman-teman dan warga Unpad, terutama aku udah lama ya nggak kesini lagi juga. Ya, perkenalkan nama aku Fatan, aku alumni dari FPIK Unpad tahun 2020 gitu. Oke Kang. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Sehat-sehat gak? Alhamdulillah sehat-sehat walaupun kita sedang Ramadan Ya. ya. Tapi kita harus semangat. Bener-bener banget. Jadi terus juga Kang, kalau boleh tahu nih sekarang nih lagi sibuk apa sih hari-hari ini tuh? Oke, akhir-akhir ini aku sudah bekerja di ruang guru dan sekarang iya, memutuskan untuk fokus lagi ke bisnis. Oh, Gitu. Fokus bisnis ya Kang. Iya. Oke deh Kang, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama kali ya Kang. Oke. Mungkin ini hal yang simple tapi cukup fundamental ya Kang ya. Apa sih yang bikin Akang tertarik terjun ke dunia bisnis ini gitu? Oke. Oke, jawab ya. Iya. Oke. Satu. Jadi deg-degan gini ya. Oke, terutama aku kan waktu itu mulai dari semester 5 ya sebetulnya. Nah, untuk usaha yang baru-baru ini memang aku mulainya September waktu tahun kemarin iya, gitu. iya. Tapi aku udah mengasah jiwa entrepreneur atau kewirausahaan aku itu dari semester 5 kayak gitu. Iya, jadi semester jadi mahasiswa ya Kang ya. Iya, gitu. Nah, karena faktor utama sih karena kebutuhan ya. Oh iya benar. Iya. Iya, iya. Karena kalau misalkan aku fashion di sini ya mungkin ya pertama ya aku nggak ada ya pertama mungkin motivasi fashion aja gitu ya. Tapi nggak ada ngecambuk aku diri sendiri gitu buat konsisten ngejalanin ini gitu. Karena oleh karena itu gimana aku cara konsisten yaitu karena kebutuhan aja sih gitu. Nambah uang kan. Iya benar Kang. Keinginan ya Kang ya. Iya, Keinginan betul, ya. betul. Tapi jujur sih Kang, bagi mahasiswa tuh tantangan terbesar itu kan waktu ya, buat ngebagi antara gimana ngejalanin bisnis sama akademiknya. Tapi gimana sih Kang Fatan sendiri tuh bisa ngejalanin bisnis itu sambil tetap kuliah tuh? Mungkin nggak bentrok sama tugas-tugas kuliahnya Kang? Mungkin bisa diceritain Kang. Oke, karena kan jujur waktu itu ada sempet chaos juga ya, kayak misalkan tugas dan bisnis tuh. Tetapi mungkin karena dari selama mahasiswa itu bisnisnya pun nggak terlalu intens juga, jadi aku masih bisa membagi waktu nih bisnis antar bisnis dan pelajaran kayak gitu ya. Mungkin ya kita harus tahu dulu prioritas utama kita apa gitu di sini ya.
karena ya kita sebagai mahasiswa kita harus memprioritaskan utama kita itu belajar. Belajar, ya. Setelah belajar insya Allah, karena kan waktu juga ya cukup lama ya, satu Iya. hari itu ada 24 jam gitu. Benar. Ya kan mungkin kita Iya. satu hari itu belajar terus ya. Iya, Nah, benar. kita Benar, kalau benar. akan sendiri itu ya selain belajar ya mungkin coba untuk mulai bisnis aja kayak gitu. Keren Iya. Keren. Ya. Nah, kalau kita ngomongin bisnis sih Kang, pasti orang langsung kepikiran soal modal nih Kang. Yap. Banyak mahasiswa yang akhirnya nggak jadi mulai karena ngerasa nggak punya modal Kang. Dari pengalaman Akang nih, gimana sih cara memulai bisnis dengan modal yang seminimal mungkin gitu, Oke. dengan era yang sekarang gitu Oke, Kang? ya. Oke, mungkin dari apa ya? Dari tergantung dari bisnisnya itu apa dulu ya. Karena kan sebetulnya kalau teman-teman ingin buka bisnis tanpa modal pun bisa gitu. Ya. Wah. Ya, karena kan misalkan kita mau coba bentuk agensi nih. Wah, Itu iya, kan tanpa modal pun bisa sebetulnya kan. Kita sosial media dengan organik gitu ya. Iya, benar, Ya benar. tentang ya posting-posting atau Posting-posting. mungkin kita tawar-tawarin ke teman-teman yang membutuhkan jasa kita kayak gitu. Kan itu tanpa modal pun bisa gitu. Maksudnya itu iya. modal apa ya? Modal uang gitu ya. Benar, Kalau Kang. misalkan modal kemampuan ya kita harus ada Harus dulu ada, gitu. iya, Oh. benar. Ya, entah itu kita belajar sendiri otodidak di internet atau kayak gimana kayak gitu. Ya, sebetulnya sih lebih ke kemauan teman-teman atau kemauan dari mahasiswa itu sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman apa ya pengen berwirausaha ya, kalau benar-benar jiwanya entrepreneur ya apapun bisa jadi sumber penghasilan kayak gitu ya. Iya, Cuan benar, ya, iya. Iya jadi cuan. Cuan. Iya. Bahkan ya kalau misalkan Akang tuh yang Chipsy Banana yang Iya. sekarang itu, Akang tuh modalnya 100.000. Wah, Ya, dari- keren, dari 100.000. Iya, 100.000, dari 100.000. Iya. Iya. Jadi 1.000 pesanan Kang. Iya, alhamdulillah ya, udah lumayan gitu ya sekarang Keren, ya. Kang. Masih bertahan lah sampai sekarang ya gitu. Walaupun ya mungkin tidak konsisten seperti yang awal, tapi ya ada aja gitu. Masih ada ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, dari 100.000 itu ya alhamdulillah bisa terus diputerin ya gitu. Iya, benar. Ya asal kita jangan apa ya udah 100.000 tapi kita pengen uangnya itu dipakai ya hal Pakai lain gitu ya. Iya, iya, iya. Udah habis gitu Iya, ya. benar, Ya nanti benar. bakal habis gitu. Nah 100.000 ya dalam kutip apa ya dari modal si apa ya buat bahan doang gitu 100.000 tuh. Oh, Ya iya. mungkin modal-modal yang lain kayak panci dan ini kan Alat-alat, udah ada, iya, alat-alat udah ada alat-alat gitu ya. udah ada, Ya. iya. Dan aku pengen disclaimer dulu nih, aku di sini bukan profesional di bisnis Iya. dan mungkin bukan guru atau dosen, tapi aku mau sharing tentang Sharing, ya. bisnis apa Iya. ya. Benar, Tentang Kang. pengalaman Iya. aja. Iya, kita sharing pengalaman. Iya, betul. Pengalaman aja. Iya, kalau Oke, lanjut ya Kang. Iya, Nah, silakan. tadi kan udah bahas tentang modal dan kita tahu kalau modal itu adalah faktor yang penting juga Iya. karena banyak yang salah. Terus banyak juga yang salah kaprah karena dikira tuh bisnis itu harus selalu dimulai dengan modal yang besar. Padahal kan yang penting mulai aja dulu ya Mulai aja dengan dulu. modal yang ada gitu. Nah, kayak sekarang nih bisnis sudah jalan, tapi kita sekarang fokusnya ke manajemen keuangan yang ada di dalam bisnis itu Kang. Kan manajemen keuangan ini juga krusial ya. Gimana sih cara Kang Fatan ngebagi penghasilan antara modal usahanya, tabungan sama kebutuhan sehari-hari itu? Oke ya, oke. Mungkin ya kita selama berbisnis itu setiap bulannya atau mungkin setiap minggu itu harus ada evaluasi keuangan. Ya, Ya minimal HPP dari barang itu nggak kita ambil gitu. Iya, iya, iya. Ya kita harus ada budgeting gitu. Benar. Gimana itu dari usaha itu Yap. kesehariannya gimana gitu ya. Ya itu intinya sih kita harus ada budgeting. Kita harus aware dengan finance kita gitu ya. Benar, benar, Ya benar. kalau misalkan contohnya kita penghasilan apa ya income baru dikit nih tapi Iya. kita pengen apa ya Foya-foya foya-foya gitu ya Biasanya pengen mau jajan jajan gitu kan ya. Iya. Foya-foya. ya nah itu otomatis ya Udah. lama-lama pasti Iya. bangkrut gitu ya kayak gitu ya. Iya, iya. Nah jiwanya entrepreneur itu kan biasanya ya bukan jiwanya kayak misalkan aku ada dari beberapa konten gitu ya, Iya. kita edukasi finance gitu. Gimana sih kita mau kaya raya gitu ya istilahnya. Iya, iya. Nah itu ya memperbanyak istilahnya surplus. Oh, Surplus itu iya, ya memperbanyak profit, income, income. itu profit Iya. ya terus meminimalisir pengeluaran kayak gitu. Oh, iya, Nah benar. ya dengan hal itu kita ya insya Allah mungkin akan Iya. banyak duit gitu ya. Kayak gitu kan Iya, logikanya benar, kayak gitu ya benar. income ya. Ya, jangan dipakai terus Iya, profitnya ya. iya. Ya makanya aku dari semester 5 itu apa ya awal mengawali wirausaha dan berbagai bisnis aku jalanin dengan secara apa ya bersama-sama ya walaupun itu agak keteteran tapi ya insya Allah kalau iya. kita punya teman Benar, punya benar. rekan nih kita bisa saling kerjasama gitu ya. Kerjasama, ya, Nah keren, itu keren. Lingkungan untuk yang sportif ya sportif juga ya. Keren, keren. Hmm.
surplus gitu. Jualan surplus. Iya. Oke, next question ya Kang ya. Yang namanya bisnis tuh pasti ada naik turunnya Kang, kayak fluktuatif itu kayak pas awal lagi naik-naiknya, pas bulan-bulan keempat, ketiga turun, terus kita ada inovasi terus naik lagi. Nah, aku tuh pengen nanya Kang, Akang tuh pernah nggak sih ngerasa kehilangan passion karena tekanan bisnis gitu? Kalau pernah gimana sih Kang cara mengatasinya? Oke, ini apa ya? Cara mengatasi ketika kita lagi down ya, lagi ngedown, hilang motivasi ya. Motivasi. Oke, nah mungkin disclaimer lagi gitu. Tadi awal aku berbicara kalau kita tuh entrepreneur bukan entrepreneur, kita itu berusaha atau menjalani bisnis itu faktor utama yang pertama itu karena ya tadi kebutuhan. Ya, karena itu karena kalau kan kita fashion, kita ya pasti ada naik turunnya, orang itu pasti bosen gitu ya, dan pasti stuck gitu ya. Nah, gimana kita nggak bosen dan kita terus terpacu dan semangat, itu dengan kebutuhan itu kayak gitu. Jadi kita ada kebutuhan, jadi kita terdorong terus gitu ya. Terus ya kita dari lingkungan yang mungkin suportif juga gitu ya. Kita sering ketemu orang-orang yang se-fashion atau ya terus sering kalau aku secara tidak langsung karena mungkin ya algoritma TikTok atau saja itu suka ngikutin yang kita bicarain atau apa. Nah, nanti tiba-tiba muncul tentang usaha gitu. Jadi membangkitkan ya ide-ide aku lagi gitu kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi lebih ke habitual juga, kita harus ngebiasain apa sih gitu biasanya mereka tuh lakuin gitu yang si entrepreneur itu. Iya kan, keren. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang fase yang naik turun dalam bisnis tuh Kang. Nah, tapi ada nih yang sering nggak dibahas kan, seperti yang dibilang juga tadi, banyak yang ngira bisnis itu selalu menyenangkan, selalu dapat profit, pakai gitu. Padahal ada fase beratnya juga ya Kang, seperti yang udah dibilang tadi. Dan ngomong-ngomong nih Kang, kita bakal fokus salah satu bisnis Akangnya itu Chipsy Banana ini. Dan Chipsy Banana ini kan unik banget nih Kang menurut aku, karena ada keripik pisang tapi punya berbagai macam rasa, dan anehnya tuh candu banget pasti makan. Nah, sebenarnya sih apa motivasi dan yang menginspirasi Akang tuh buat memulai bisnis Chipsy Banana ini? Oke, jadi sebelum aku memulai bisnis itu kan bisnis itu ada yang aku tahu itu ada dua ya, ada yang momentum sama peluang. Nah, yang kebetulan Chipsy Banana itu waktu itu lagi momentum dan peluang juga. Nah, momentum itu ketika trendy gitu. Jadi kan gitu aku kan buka scroll TikTok ya, tiba-tiba sering keluar nih gitu Chipsy Banana. Ya, kerupuk keripik yang coklat pisang gitu. Aku scroll, oh ternyata lagi rame nih. Ternyata di sekitar aku masih belum ada yang hal produk kayak gitu. Nah, itu kan sebuah peluang juga. Nah, jadi ada peluang, ada momentum kayak gitu. Jadi ya kan biasanya orang-orang tuh ada yang kayak ngikutin momentum doang gitu, yang trendy ikut-ikutan. Nah, itu biasanya kan jarang berlanjut ya, karena mungkin selesai gitu, karena belum ada peluang di sana gitu. Nah, kalau aku kebetulan ada peluang sama juga itu tergantung aku sekarang gitu, apakah kan sekarang lagi trendinya lagi nurun juga nih, mungkin sama minuman atau yang lain sekarang ya. Nah, gimana cara aku untuk konsisten hal ini gitu. Nah, ini sisi beratnya di Wirasa tuh kayak gitu. After si tren ini kayak gimana gitu. Nah, ya aku juga sekarang lagi belajar tentang itu sih. Jadi belum dibilang aman sih enggak juga gitu. Kang. Dari inspirasi ke realita ya Kang, aku yakin banget nih gak mudah untuk terus menjalani bisnis ini, dan pasti gak selamanya mulus ya Kang. Kira-kira apa sih tantangan terbesar Akang yang pernah hadapi saat menjalankan bisnis ini, dan gimana sih Kang cara Akang mengatasinya gitu? Oke, jadi tantangan terbesar tantangan besar. Sebenarnya banyak ya, kalau wirausaha itu banyak banget dari mungkin dari bahan mungkin kalau dari Chipsy Banana ya, dari Chipsy Banana sih bahan kadang bahannya gimana tuh Kang, maksudnya susah dicari kadang di pasar itu stoknya habis, itu kita kan harus cari lagi bahan-bahan di sumber yang lain gitu ya. Bahkan ya aku harus nyari nyari di internet, terus datang ke satu tempat ternyata nggak ada, itu bolak-balik kayak gitu sih, kayak gitu ya. Terus kalau dari bisnis yang lain, misalkan dari agensi yang lain yang membutuhkan SDM manusia yang banyak gitu ya, itu banyaknya di ini kan. Aku pernah nih ada agensi kreatif sama portal produk ya, dari Project. Nah, itu tuh lebih kayak
susahnya itu dari apa ya, dari SDM orangnya. Oh, Kita dari rekan-rekan kan. iya, iya. Nah itu ya kadang rekan-rekan atau aku sendiri pun kadang suka males ngerjain itu. Ya Iya, kadang iya, ada apa ya, ada kok aku kerja dia enggak, Oh, atau kayak gitu ya, 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 jadi jadi gitu ya, Kang? ya manajemen orang itu masih kurang Masih lah kurang. gitu ya. Oh, Nah iya. mungkin lebih di kalau yang agensi atau mungkin ya lebih apa ya, yang usaha-usaha yang kerjasama itu lebih fokusin ke MS, mengatur SDM-nya gitu. iya ya. SDM, ngatur manajemen aja. Oh, oke, Kok oke. orang Oh, manajemen orang ya. Iya, benar. Keren banget sih. sih. Nah, Iya. oke, sekarang kita masuk ke strategi nih Kang. Selama kamu menjalani bisnis ini kan, khususnya Cipsi Banana tadi nih kan viral banget ya di TikTok tuh dan Instagram juga. Dan kita nih pengen tahu gimana sih cara Kang Fatan tuh mengembangkan strategi promosi dan marketingnya ini sampai si Cipsi Banana ini bisa seviral itu di TikTok dan Instagram yang dimana bisa dapat engagement yang begitu tinggi gitu. Oke, ya kebetulan untuk TikTok kita masih istilahkan ini usaha early bisnis, early Iya, bisnis ya, masih awal gitu ya, awal Kang. ya. Masih baru. Jadi untuk TikTok sih sebenarnya belum rame. Kalau Instagram alhamdulillah udah lumayan ya. Oh, iya, Ya. iya. Nah kebanyakan udah Cipsi Banana ini kita ramenya di sosial media juga ada beberapa gitu yang beli, yang berminat gitu ya. Iya, iya. Nah yang kebanyakan kita di offline, kita buat apa sih iya, ya di offline gitu. Jadi kita tuh kencangnya di apa ya, di program apa partnership itu Oh, kayak iya. misalkan reseller atau mungkin kita masukin ke beberapa toko kayak Iya, iya. gitu-gitu. Jadi lebih ke offline sih gitu. Offline-nya ya. Ya, Oh, kebetulan jadi kita masukin ke beberapa kantin sekolah Oh, juga. iya. Jadi Oh, waktu sekolah. di Instagramnya kita launching dan Iya, mungkin waktu kemarin ada terakhir tuh yang giveaway itu banyak banget yang Iya, iya. ikutan. Ikutan. Karena mungkin ya dari kenal aja dari offline aja Iya, gitu, iya. dari offline terus pergi ke online kayak gitu. Oh, jadi emang dari awal perintisan ini fokusnya ke offline-nya ya, Offline, Kang? iya. Kalau publikasi secara media sosialnya emang Iya. belum diprioritaskan Iya, gitu. belum Oh, oke. diprioritaskan karena mungkin ya cukup panjang juga ya, Iya, apalagi di early bisnis gitu. Benar, Ya, karena kita perlu ada kan kalau dari sosial media itu ada beberapa pilar konten ya. Ada engagement, ada entertainment dan yang lain. Nah, karena aku kemarin pengen cepet gitu Iya, ya, iya. cepet CTA-nya atau call to action-nya atau kejualnya, yaitu aku ya fokusnya ada offline aja Offline gitu aja ya. ya. Oh, Karena kalau online kita harus membranding dulu Iya, benar, dan lain-lain gitu. Betul, banyak Sedangkan kan proses kalau lainnya. aku organik juga Iya. gitu ya. Jadi aku belum pernah non organik atau berbayar gitu. Karena biasanya boncos juga sih kalau awal-awal engagement. Oh, Iya. iya, Bang. Ya, jadi kayak gitu ke offline terus ke online. Tapi untuk kedepannya apakah ada planning atau rencana Kang buat melebarkan marketingnya di media sosial? Ya, tentu Pasti ya. pasti ya, Iya, karena kan ada lagi ya, belajar nih. belajar Kang. Jadi Iya, ya, iya, Kang, iya, gimana iya. biar engagementnya lebih jadi tinggi kenceng lagi. juga ya. Oke. Karena kan kita kan harus mencakup apa ya, lebih luas juga gitu untuk ya mungkin insya Allah ke seluruh Indonesia. Karena kemarin juga aku kirim ke Jakarta juga pernah, ke Kalimantan juga pernah. Wah, Kalimantan ke Riau udah. Oh, Ya, keluar tapi Jawa. ya podcast yang offline ya Kang, berarti udah sampai seluruh Indonesia atau masih di beberapa? oh offline itu masih Kabupaten Bandung sih. Oh, Ya, Bandung. Kabupaten Bandung setengahnya lah gitu. Tapi buka online shop gitu gak Kang buat dikirim ke? Buka, kita ada di Shopee juga, Shopee ada juga di ada. Instagram ya. Shopee, di GoFood juga GoFood ada. juga. GoFood juga Oh, ada. Ada, iya, kita juga online ada. cuma aku coba. Ya, coba. Ya. Menarik banget sih Kang ya. Tapi engagement tinggi itu belum cukup nggak sih Kang kalau penjualannya belum jalan gitu. Nah, aku lihat-lihat dari CV Akang dalam tiga bulan pertama ini, Crispy Banana sukses tembus pesanan itu lebih dari 1.000 pesanan ya Kang. Ya. Itu pasti nggak gampang sih Kang. Boleh dong Kang kasih tahu strategi atau marketing yang akan Fatan pakai untuk membuat bisnis itu berkembang sangat pesat di Oke. awal-awal peluncuran. Oke, Jalan tadi itu. udah agak spill dikit Iya, ya. Ya, nah, Ya. ini gimana sih Ya, Kang? karena Jelasin lagi tuh. Oke. Jelasin lagi, Kang. Ya, untuk sosial media sih sebetulnya kita apa ya? Aku pernah belajar di temen aku waktu itu. Sebetulnya untuk sosial media itu ibaratnya biar orang lain tuh lihat bisnis kita tuh ada gitu, Ada. aktif gitu ya. Iya, Jadi iya. kita ya kita tuh orang lain tuh ngelihat oh ternyata Cipsi Banana masih jalan ya atau naon ya gitu. Nah, sebetulnya untuk sosial media kita masih ke engagement. Jadi belum ke CTA banyak kayak gitu. Nah, kita lebih fokus ke offline gitu. Offline kita ada kerjasama dengan beberapa siswa yang gitu. Oh, Terus iya. ada dari
apa ya kerjasama bareng ibu-ibu juga. Ibu-ibu, Ya, keren nih. iya ada juga. Karena kan sebelumnya kan aku aktif di organisasi dan lain-lain. Nah aku Iya. punya beberapa teman gitu ya, Iya. di yang adik kelas dan lain-lain. Nah, Iya, itu aku coba tawarin tuh. Iya. Ya mau nggak mau jadi reseller aku gitu. Iya, iya. Ya Benar-benar kan jadi reseller. mereka juga butuh apa ya uang jajan tambahan Iya, dan lain benar. ya. Mereka antusias gitu. Ya, makan yang namanya apa ya? Lebih ke membuat mereka semangat buat Iya. sekolah dan alhamdulillah kemarin juga ada yang naik gitu ya branding mereka Oh. juga ya jadi ketua apa organisasi tersebut jadi Iya. Keren. karena mungkin lebih Iya. dipercaya juga sama Iya. orang lain karena ya jadi reseller gitu. Wah, keren sih. Tapi berarti Kang untuk mencari reseller ini berarti salah satu faktor utama kalau aku lihat dari ceritakan itu adalah punya networking yang luas ya. Betul, Kang? betul. Iya, seperti itu ya. Ya, karena entrepreneur itu harus Yes, ada harus ada jaringan yang Iya, luas, jaringan harus luas ya, Kang, punya ya. banyak kenalan Iya, gitu. banyak kenalan, Harus bisa relasi yang menjual luas intinya. gitu kan. Iya. Harus bisa menjual intinya. Benar. Wah. Entah itu jualan apapun kita harus bisa menjual. Sosial skillnya harus Iya, dimainin betul. juga nih ya Bin ya. Betul. Ya. Keren gitu. Wah, tapi tadi aku agak tertarik nih Kang ke bagian yang ibu-ibu itu tuh boleh Iya. nggak sih Kang kayak ceritain itu aku ngapain sih sampai dapat jaringan Iya. ibu-ibu? Kok Oke. bisa gitu? Kok bisa sih kan? Coba dong Ibu-ibu ceritain dong. PKK Kang. gitu. ibu-ibu. Enggak sih, sebetulnya enggak banyak juga sih Iya. ada beberapa. Jadi kayak awalnya kan mereka apa ya fans atau mungkin Oh, ya Fans. penggemar cici gitu ya. Oh, Ya, sering beli gitu. iya, Ternyata iya. enak masuk ke apa ke rasa mereka Iya, gitu. iya. Mereka mungkin ya istilahnya daripada ibu-ibu atau keluarga ya ibu-ibu Ah. ibu-ibu itu apa ya mengandalkan penghasilan dari suaminya mungkin bisa ada uang tambahan, Uang tambahan nih gitu dari ya, dia Kak? sendiri Iya. ya istilahnya kan ngasuh anak Iya, sambil benar, jalan benar, online benar. gitu ya. Sebetulnya kan dari apa ya dari bisnis itu kan kita bisa selain reseller ada beberapa lagi misalkan ada affiliate Oh, terus iya. ada sales ada terus ada dropshipper dan lain-lain. Nah itu iya. teman-teman juga harus belajar dua hal itu. Aku juga lagi belajar hal itu. Jadi kita ya dari satu aja channel gitu ya. Hmm. Kan kita sebelum ada bisnis kita harus ada BMC kan BMC ya. Iya, BMC ya. BMC atau blueprint itu. Iya. Nah, kita harus tulisin channel itu harus kemana aja gitu. Iya, benar. Kebetulan kalau aku kepikiran ya coba aja di resell dulu lah gitu ya. Terus Oh, juga iya, resell. istilahnya apa ya buat resikonya rendah gitu ya. Terus kita juga masih bisa menjangkau mereka Benar. kayak gitu. Jadi reseller dari satu reseller aja udah bisa kejual 1.000 gitu. Wah, apalagi keren. kita, Ya, ya apalagi kalau kita misalnya ya diperbanyak lagi ya, ya Kang. betul Wah. apalagi kita harus menjalani semua channel itu insya Allah gitu. Wah, keren Seru. sih, Kang. Itu dari 1.000 itu dari lewat reseller itu. Bang? Reseller sama apa bukan bagi nyimpan ke toko gitu. oke. Nyimpen-nyimpen ke Iya. toko ya. Ya jujur kalau aku jualan langsung, Iya. aku pernah waktu itu di Bandung di Taman Lansia, aku jualan Oh, sendiri oh. bareng teman-teman. Iya, iya. Ya, itu lumayan apa ya? Ada yang interest karena mungkin jarang ya. Jarang. Ya, Oh, iya. cuman buat seramai itu juga enggak gitu ya. Jadi kayak yang ramai itu emang reseller sama yang masukin ke toko gitu. iya. Kalau buat itu alhamdulillah ada juga cuman enggak seramai itu. Iya, iya. Agak susah juga Susah ya juga, jujur ya. iya. Iya. Lebih baik dari mulut ke mulut. Iya, Iya, dari mulut ke terus mulut sama gitu. teman. Ya, teman-teman gitu. apalagi kan ya itu sebelum kita memulai bisnis itu kita harus tahu dulu segmentasi kita mau kemana Wah, gitu. benar-benar. Ya, Target pasar ya kita ya. segmen ya target pasar kita mau kemana itu kan kalau chip-chipan kan kalau aku ya lebih ke anak muda kan. Jadi iya, ya iya, kita masukin ke beberapa sekolah dan lain-lain gitu. Jadi anak muda. Nah, untuk orang tua sih yang lanjut Iya. apa ya pernah situ sih ya yang apa ya udah iya, dewasa itu ah. mereka kadang suka berpikir kok ini kemahalan ya Oh, dari iya, produknya iya, gitu. iya. Tapi kan kalau buat mahasiswa atau mahasiswa, anak muda ya gitu. anak muda itu apalagi sekolah kan mereka nggak mikirin ke finance gitu. Jadi dia punya uang segini, dia bisa dapetin apa aja dengan uang segitu gitu. Benar. Ya, jadi kayak kita harus tahu dulu segmentasi Iya. pasar juga gitu. Oke. Jadi segmentasi pasar itu penting buat Iya. ingin memulai bisnis ya, Iya, Kang. iya. Bisa tuh nanti dicobain juga. Ya, dicoba. Bisa. Sama kamu, Will. Oke nih, Kang. Last but not least nih, Kang. Iya. Di industri F&B, F&B, food and iya. beverage atau di industri makanan ini kan Iya. apa ya, persaingannya kan cukup ketat ya, Kang. Pasti Betul. ketat nggak sih, kayak semua orang pasti kalau mau bisnis tuh wah paling mudah tuh makanan dan minuman Iya. kayak gitu.
dan makan minuman itu nggak pernah mati gitu bisnisnya. Betul. Pasti semua orang bakal makan dan minum kan. Dan Kebetulan. untuk sekarang ini udah banyak bermunculan juga brand-brand yang seperti Cipsi Banana ini, Iya. brand-brand keripik-keripikan atau snack-snack yang pasti menjadi pesaing juga kan untuk Betul. Akang. Dan apa inovasi atau perbedaan yang ingin Akang lakukan ke depannya untuk Cipsi Banana ini biar lebih memunculkan nilai keunikan sendiri Oke. daripada Iya. pesaingnya. Oke, yang pertama mungkin aku juga udah sering ya ketemu ternyata yang serupa juga. Banyak juga kok gitu. Di daerah aku udah, di Bandung pun udah ada banyak. Tetapi yang mereka apa ya? Nah, kita harus tahu dulu apa ya? Apa itu tuh keresahan dari masyarakat itu Iya, apa? Kayak misalnya produk ini tuh ternyata keras itu. Oh, iya, iya. Keras, si keripiknya itu keras itu. Review ya, Iya, di review. reviewnya itu pain point lah. Iya, Pain benar. point dari masyarakat tuh apa? Ternyata kan keras dan ya dari rasa sih manis, cuman ya manisnya manis kurang original, Iya, coklat iya, iya. original gitu. Nah, aku tahu dari situ gitu. Oh, gimana sih cara biar si produknya tuh nggak keras itu, bisa crispy gitu. Nah, aku kepikiran buat produksi dari awal sampai akhir itu sama sendiri gitu. Oh. Ya, jadi aku bisa tahu nih, bisa Bisa kontrol gitu ya ya, kontrol, kualitasnya, ya quality betul, controlnya. kontrol quality kontrolnya gitu Iya. kan. Si kerasnya segimana dan lain-lain ya. Dan rata-rata orang-orang tuh bikin produksi tuh ya ngambil dari orang terus Iya. ngecoklatin. Iya. Ya kadang paling Iya, gitu. iya, ya kadang kan satu produk apa ya, satu sumber kan sama semua Iya. gitu, dan Oh. kadang yang jual eceran itu yang penting jadi gitu kan. Iya, Ya iya. kayak gitu. Nah, yang aku tuh nekenin ya kita produksi dari awal sampai akhir itu sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa ngekontrol itu semua gitu. Itu benar-benar dari pasar beli Ya, pisang. bisa. Jadi Akang Pasakin ya, sendiri. jamin kita kualitasnya Ya sama betul, yang terjamin lain. ya. Walaupun kadang suka human error juga ya. Iya, Kadang iya suka sih. ternyata yang sebagian nggak crispy dan lain itu juga iya, iya. suka ada itu. Cuman ya itu kan buat evaluasi Iya, kita benar, ternyata benar sih. ya. Sudah human error Iya. tapi ya sudah. Ya sudah lah. Kita ya adalah Iya, iya. ya itu buat evaluasi kita. Bener banget ya, Iya. Bin ya. Iya emang wah gila sih. Gila sih Kang, kayak mulai dari awal merintis bisnis sampai strateginya dan juga inovasi yang bakal dibuat tuh dari Cipsi Banana dan inovasi lain tuh keren banget sih Kang. Kayak Iya. Akangnya udah bisa mengembangkan bisnis dari jadi mahasiswa Heeh. sampai sekarang, itu hal yang patut diikuti sih buat teman-teman lain gitu. Apalagi jurusannya tuh kayak yang enggak Iya, saintek gak sih kayak anak saintek kok. Iya. Sosu bisnis gitu Iya, kan. berarti Iya. nggak menutup kemungkinan anak saintek juga bisa berpeluang untuk membuka sebuah Iya. bisnis ya Kang. Ya, ya, ya. Hmm. Justru itu teman-teman apa ya? Entrepreneur itu nggak terbatas sama profesi. Nah, Jadi kita iya, mau benar. jadi profesi itu apapun Iya. kita bisa entrepreneur gitu. Bisa apa ya? Bisa berusaha atau berjualan gitu. Karena kan yang tadi juga sistem apa ya? Bukan sistem berpikir kalau surplus gitu ya. Iya, Surplus gimana cara kita memperbanyak income dan lain-lain. Benar, Ya. benar, benar. Kalau tanpa bisnis ya kita mau gimana lagi kalau Iya, benar. kalau misalkan kita mau misalkan kita mau ngambil lagi kerjaan lain kan nggak bisa Iya, ya kalau iya, kita iya. udah Nah, satu profesi ya gitu. satu profesi profesi gitu kan. gitu Ya kita nggak bisa kayak boncin juga gitu. Nah itu kita mau nggak mau kita harus berusaha ya. Benar, Mungkin benar. ini buat teman-teman juga mahasiswa Iya. gitu ya, mulailah ngembangin bukan bisnisnya dulu tapi si mentalnya dulu gitu dari sekarang itu. Mental bisnis Mental ya Kang, bisnisnya mental gitu bisnis, ya, mindset kemauan, jadi keinginan, entrepreneur gitu. mindset. Ya mindsetnya kayak ya karena jujur dari mindset entrepreneur sama yang lain tuh misalkan ya dari teknisi atau manajerial itu berbeda gitu. Ya, Ya benar-benar. berbeda. Ya, benar-benar Jadi kita banget ya harus ada ilmu entrepreneur juga Ya, gitu ya. kan. Kalau misalkan teknisi itu tuh kan lebih ke cara kita memproduksinya gitu. Ya, benar-benar. Tanpa kita Mikir harus strategi. strategi dan lain-lain. Tanpa kita ada mindset entrepreneur itu pasti kita bingung Iya, tujuannya iya. kayak gimana. Nah, hal yang paling utama itu entrepreneurnya dulu gitu. Kayak gimana ngejualnya kayak gimana gitu. Setelah itu kita mikirin produknya mau kayak gimana gitu. Benar-benar. Ya. Jadi nah ya ini ini mungkin beberapa kesalahan, bukan kesalahan ya, kayak waktu itu aku juga udah beberapa kali udah ya nggak beberapa kali sih, cuman 3 kali gitu ya untuk mentor bisnis awalan mahasiswa gini. Jadi rata-rata mahasiswa itu ngambil produk itu dari apa ya yang dia suka gitu. Ya jadi benar. ya jadi bukan Iya. dari masyarakat butuhkan gitu. Iya, dari yang apa yang opportunity tadi gitu. Jadi misalkan
aku nih suka apa ya, suka ranah ke mikroba gitu ya. Aku coba bangun fermentasi apa gitu ya. Oh iya fermentasi Bang apa. lihat ke peluang di pasar masyarakat Ya, butuhnya ya, apa ya. gitu. Terus mereka tuh ya teman-teman itu coba jual ke masyarakat, ternyata masyarakat nggak butuh itu. Iya. Jadi ya agak Jadi struggle pasti gitu ya. struggle, Ya, iya, ya, benar. bisa- tapi bisa cuman ya mungkin butuh proses yang panjang kayak Nah, gitu. benar-benar. Iya. Jadi bisa spontan langsung Iya, ya. seperti Mending itu. langsung dari kebutuhan masyarakat Iya. itu apa Ya, kita betul. diinovasiin Ya, gitu inovasiin kan, kita ya. sediain kayak gitu. Wah, keren sih. Ya. Gimana Kang? Sebagai penutup nih Kang, Oke. boleh deh Akang kasih kita tuh 1-2 tips atau pesan gitu Kang untuk mahasiswa yang mau mulai bisnis tapi masih ragu. Nah, benar banget tuh Kang, pasti banyak yang butuh nih tips and triknya. Oke, tips and trick ya. Kalau tips and trick aku ya tadi mulai aja dulu. Terus kayak teman-teman coba apa ya, bergaul dengan teman-teman yang sepemikiran buat buka usaha juga. Karena itu juga bisa membuat teman-teman untuk apa ya, untuk ikut terpacu gitu ya. Selain tadi Termotivasi ya, kebutuhan, kan? termotivasi juga. Terus saling sharing ilmu juga gitu. Karena jujur kalau buat mungkin yang kampus sebelah udah ada si apa ya, si inkubator bisnisnya yang Iya, benar-benar benar-benar. proper gitu. Tapi untuk ya Unpad sendiri ya jujur masih belum benar-benar proper, tapi udah ada gitu. Udah ada, Ya, iya. tapi mungkin belum fokus aja Iya, gitu. iya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa ikut beberapa Program. inkubator program juga buat ya selain nanti mungkin teman-teman ikut mendapatkan dana bantuan juga, Ya. mungkin mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi Iya, juga, relasi juga kan, relasi Kak. juga, Iya, betul. Ilmunya juga Iya, ya, ilmunya ilmu juga, plannernya betul. juga pasti ada Iya, kan, betul. plannernya Benar. gimana. Ya kayak gitu. Dan ya itu sih untuk aku ya semangat aja buat teman-teman yang mau jalanin usaha, jangan takut gitu ya, karena kalau jujur kalau IPK sih kalau 4 nggak terlalu ini ya, Iya, nggak iya. terlalu apa ya, nggak terlalu kalau aku pribadi gitu Iya, ya. Tapi wah, ini iya, tergantung iya, ya, iya. tergantung ya. Selama 4 tahun tuh gimana Iya. Kang? Dirasain Kang? Apa? Kalau IPK Ya IPK yang penting kita nggak bolos aja sama Iya, banyak benar. masalah sama dosen dan lain-lain ya, kita kerjakan Benar, yang benar, kita benar, kewajiban kita, insya Allah kalau nilai IPK 3,0 masih dapat lah gitu ya, asal kita nggak nakal aja gitu. Iya. Ya bisa sih gitu. Kalau teman-teman juga itu manfaatin waktu teman-teman selagi masih mahasiswa gitu ya. Persiapan aja lah gitu dari sekarang ya, dari mungkin tadi Kak Wildan ya. Iya. Kak Wildan juga udah mulai usaha gitu. Ah. Itu aku support banget ya buat usaha-usaha kayak gitu. Ya coba jalanin aja dari sekarang, karena kalian juga kalian juga Iya. tahu ya isu-isu sekarang itu susah banget cari kerja dan Benar. lain-lain. Iya, Nah, banget ini nih. bisa jadi opsi kalian, atau mungkin jadi apa ya, dari pengaman kalian buat nanti masa depan kalian. Ya, Jadi benar, ya benar. nggak ngefokusin aku bisa jadi profesional doang, tapi aku juga bisa jadi entrepreneur kayak Ya, Oh, Itu gitu. Ngejadiin gokil. skill Iya. entrepreneur ya kan? Iya, benar. betul. Jadi Ya. kita siapin dari sekarang Iya, gitu. iya. Karena kan dari kalau kita profesional juga kita masih bisa Iya, entrepreneur benar. gitu. Aku juga kemarin sambil kerja sambil berjualan. Oh, itu kayak profesional jalan, dunia Iya. bisnis juga Iya, jalan gitu. iya. Kebetulan kalau aku kemarin kan kerjanya masih berhubungan dengan orang-orang Iya. yang banyak, ya dengan konsumen-konsumen. Jadi aku sambil apa ya, sambil bekerja sambil nawarin juga. Oh, iya, iya. Bisa nggak kerja sama? Iya, Ya, iya. kan jadi selalu Iya, aku benar, gitu. benar, benar, Walaupun iya. nanti agak diketawain ya, tapi mereka juga support Iya. juga aja. Oh iya, bagus kayak gitu. Oh, oke. Strategi nih Ya, ya kan? strategi gitu nih ya, kan? jangan bilang-bilang ya. Ya, ini Benar, strategi benar, ya, benar. betul. Ah, gokil Iya. banget. Thank you ya buat Iya. Kang Fatan Iya, karena makasih juga, udah betul. sharing perjalanan bisnisnya yang Makasih banget ya, sangat-sangat Kang. keren dan Iya. menginspirasi kita Iya. semua. Sukses terus Kang buat Cipsi Madana dan bisnis-bisnis Iya, yang amin, lain, amin. dan kita tunggu terus untuk inovasi-inovasi bisnis Iya, lainnya amin, Kang. amin. Oke. Ya, makasih Oke. juga buat teman-teman ya. Ya makasih juga. Juga enggak. Oke, segitu deh buat Arsenik Volume 3 ini. Jangan lupa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semangat pengusaha muda. Jangan sampai kehilangan kesempatan karena takut mencoba, dan sampai jumpa di Arsenik volume berikutnya. Stay curious, stay inspired.